Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga umur yang tersisa ini benar-benar bisa jadi bekal pulang kita. Hidup hanya mampir sebentar, belum tentu panjang umur. Kalau mati sudah tidak ada lagi kesempatan beramal. Ketika kita dikubur nanti, orang menyangka hidup kita berakhir, padahal perhitungan baru dimulai. Jadi orang pulang dari kuburan kita, kita sudah mulai menuai apa yang kita lakukan. Ada sebuah tulisan menarik, boleh saya baca? Ini sebuah pengalaman seseorang. Dulu sewaktu saya masih kecil, saya selalu mendapat peringkat 1. Ini tulisan, bukan tentang diri saya ya. Dulu waktu saya masih kecil, saya sering mendapat peringkat 1 SD, SMP, SMA. Semua merasa senang. Ibu dan ayah pun selalu memeluk saya dengan bangga. Memeluk dan mencium saya, keluarga saya sangat senang melihat anaknya yang pintar dan berprestasi. Begitupun ketika masuk perguruan tinggi ternama tanpa embel-embel tes. Orang tuaku bangga, teman-temanku pun merasa bangga dengan diriku. Ketika aku menjalani masa kuliah, IPK-ku selalu 4. Dan aku lulus dari perguruan tinggi yang bergengsi itu dengan predikat cum laude. Semua bahagia. Para rektor menyalamiku dan merasa bangga memiliki mahasiswa seperti diriku. Jangan kau tanya tentang orang tuaku. Tentunya mereka adalah orang yang paling bangga. Bangga melihat anaknya lulus dengan predikat cum laude. Teman-temanku seperjuangan pun gembira. Semua wajar memancarkan kebahagiaan. Lulus dari perguruan tinggi, aku masuk perguruan perusahaan Bonafide. Karirku melejit sangat tinggi. Semua pun merasa bangga dengan diriku. Kolega-kolega bisnisku selalu menjabat tanganku. Ini lelaki ini ya. Semua hormat dan menghargai diriku. Teman-teman lama pun selalu menyebut namaku sebagai salah satu orang yang sukses. Semua orang memujiku. Namun ketika aku berikrar untuk berjuang bersama barisan pembela Rasulullah SAW, ku buang segala titel keduniaanku. Ku tinggalkan duniaku untuk mengejar akhirat dan ridhonya. Seketika itu pula dunia terasa berbalik. Ya, dunia seperti berbalik. Kuputuskan untuk merantau dan memilih mempelajari ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dan kuhafalkan Al-Quran 30 juz. Orang-orang mencemooh dan memaki diriku. Tak ada lagi pujian, tak ada lagi senyum kebanggaan, tak ada lagi peluk hangat, yang ada hanyalah cacian. Terkadang orang menghina diriku, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau mau masuk pesantren? Dia itu orang bodoh, udah punya pekerjaan enak-enak ditinggalin. Berbagai caci dan maki tertuju pada diriku. Bahkan dari keluarga yang tak jarang membuat diriku sedih. Apa ada lulusan perguruan tinggi terkenal masuk pondok tahfidz? Enggak sayang. Apa udah dapat kerja enak-enak? Mau makan dari mana? Demikian kata mereka. Pertanyaan-pertanyaan itu terus menyerang dan menyudutkan diriku. Hingga suatu ketika aku ajak ibuku pergi sholat jamaah di masjid. Di masjid yang biasa aku jadi imam. Itu adalah sholat subuh yang akan selalu kukenang. Aku bertakbir, Allahu Akbar, kuagungkan Allah dengan seagung-agungnya.
Ku baca iftitah di hatiku berdesi rasanya. Ku lanjutkan membaca Al-Fatihah. Ku lantunkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini hatiku bergetar. Ku sebut namanya. Ku sebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ku panjatkan pujian untuk Rabb, untuk Tuhan semesta alam. Ku lanjutkan bacaan lamat-lamat. Ku hayati surah Al-Fatihah dengan seindah-indahnya tadabbur. Tanpa terasa air mataku jatuh, membasahi wajahku. Berat lidahku untuk melanjutkan ayat-ayat. Ar-Rahmanir-Rahim ku lanjutkan dengan nada yang mulai bergetar. Maliki yaumiddin. Kali ini aku sudah tak kuasa menahan tangisku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Hanya kepadamu kami memohon, menghibah pertolongan. Hatiku terasa tercabik-cabik. Seringkali diri ini menuntut kepada Allah untuk memenuhi keperluanku, tapi aku lalai menjalankan kewajibanku. Sampailah akhir ayat dalam Al-Fatihah, ku seka air mataku, ku tenangkan diriku sejenak. Selanjutnya subuh itu aku putuskan membaca surat Abasa. Ku hanyut dalam bacaanku. Terasa syahdu hingga terdengar isak tangis para jamaah sekali. Bacaan terus mengalun sampailah ayat ke-34. Tangisanku membuncah sejadi-jadinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulim minhum yawma idin sya'nun yughni. Maaf karena ini tulisannya. Tangisanku tak tertahan, tak mampu kulanjutkan ayat. Tubuhku terasa lemas, sehingga usai sholat subuh di perjalanan pulang ibu menanya padaku, mengapa kamu menangis nak saat membaca ayat tadi? Apa artinya? Aku hentikan langkahku lalu aku jelaskan pada ibu. Ku tatap wajah ibu dalam-dalam. Wahai ibu, ayat itu menjelaskan tentang huru hara padang mahsyar. Saat kiamat nanti, semua akan lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan istri, anaknya, semua lari, semua sibuk pada urusannya masing-masing. Bila kita kaya, orang akan memuji kita dengan sebutan orang berjaya. Namun ketika kiamat terjadi, apalah gunanya? Apalah gunanya segala pujian manusia itu? Semua akan meninggalkan kita. Bahkan ibu pun akan meninggalkan saya. Air mata ibu mengalir. Kuseka air mata ibu. Kulanjutkan ceritanya. Aku pun takut bila di mahsyar bekal yang kubawa sedikit. Pujian orang ramai selama bertahun-tahun pun tak ada guna.
Lalu mengapa orang beramai-ramai menginginkan pujian dan takut mendapat celaan? Mereka pun tak menghiraukan kehidupan akhiratnya kelak. Ibu kembali memeluk saya dan tersenyum. Ibu mengatakan, betapa bahagianya. Betapa bahagianya memiliki anak seperti dirimu, nak. Baru kali ini aku teramat bahagia karena ibuku bangga terhadap diriku. Berbagai pencapaian yang aku dapat dulu, walaupun ibu sama memelukku, namun belum pernah aku rasakan pelukan yang sangat membekas dalam jiwaku. Wahai manusia, sebenarnya apa yang kalian kejar? Dan apa pula yang mengejar kalian? Bukankah hari semakin dekat? Dunia yang menipu jangan sampai menipu dan membuatmu lupa pada negeri akhirat kelak. Wahai saudaraku, apakah kalian sadar nafas kalian hanya beberapa saat lagi sebelum kubur kalian digali? Apa yang aku dan kalian banggakan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih yang mengirim ini. Wah, Masya Allah. Ya, suatu saat kita akan mati, pasti. Lahir kita berurutan, jelas urutannya. Mati kita tidak jelas urutannya. Tidak ada jaminan tahun depan kita masih hidup. Juga tidak ada jaminan minggu depan masih hidup. Atau mungkin sholat subuh barusan sholat terakhir kita dalam hidup ini. Tidak ada jaminan siang ini kita akan bertemu dengan sholat duhur. Allah merahasiakan kematian kita. Kalau kita mati, mungkinkah orang seperti kita ini husnul khotimah? Sholat tidak pernah khusyuk. Hampir tidak pernah khusyuk. Amal yang mana amal kita? Hampir semuanya tidak ikhlas. Dalam kesibukan amal kita lebih sibuk mencari penilaian orang. Lebih ingin dilihat, dipuji, diakui. Kita sering tidak peduli amalan kita diterima atau tidak oleh Allah. Sedekah, kita tahu. Sedekah kita hanya sisa uang saja. Jarang kita bisa memberikan yang terbaik dengan sukacita. Karena yakin Allah suka. Hanya uang receh yang tidak seberapa. Tahajud, susah, jarang. Itu pun tergesa-gesa. Dan ingin diketahui orang. Jadi yang mana bakal pulang kita? Bakti ke orang tua. Kalau mau jujur, benarkah kita berbakti? Berapa banyak di hati kita mengingat ibu, bapak? Berapa banyak di hati kita merindukan ibu, bapak? Bercahaya di sorga. Berapa banyak waktu kita untuk menatap dengan kasih sayang kepada orang tua? Atau hanya sisa waktu kita lebih sibuk dengan dunia kita? Bahkan untuk mendengar obrolan orang tua saja kadang tidak punya waktu.
Apa ya amal kita kira-kira kalau kita mati siang ini? Rasanya yang kita bakal hanya dosa. Mata berzina setiap hari. Walaupun sepertinya di masjid, ke masjid, tapi tetap saja pulang pergi. Mata ini penuh dosa. Telinga lebih menikmati aib orang, kesalahan, kekurangan. Mana pahala dari telinga kita? Pikiran hanya duniawi saja. Sibuk mencari kedudukan dari hati orang. Sibuk ingin dilihat, dipuji, ingin dikagumi orang. Sedikit sekali ingat kepada Allah. Syukur jarang. Kita lebih sibuk kecewa dengan keinginan yang tidak terpenuhi. Kita lebih banyak memikirkan kebutuhan, keperluan nafsu kita daripada mensyukuri limpahan nikmat tiada bertepi. Melihat orang lain dapat nikmat, kita bukan bahagia, malah dengki. Tidak rela lihat orang lain dapat karunia. Orang lain dapat musibah, kesusahan, hati puas. Nauzubillahi min dzalik. Mana amal yang ada aja dosa. Kepada Allah jarang ingat. Takdir Allah sering kecewa, berburuk sangka, tidak ridho. Astagfirullahaladzim. Kalau kita mati siang ini, yang mana yang bisa mengantarkan kita husnul khotimah? Amal yang mana yang bisa mengantarkan kita husnul khotimah? Mari kita jujur, amal yang mana? Hanya rahmat Allah yang kita harapkan. Rasanya tidak ada harapan untuk bisa husnul khotimah kalau hanya mengandalkan amal yang mana dakwah seperti ini pun belum tentu diterima. Berapa banyak ria dalam dakwah, sering tidak ikhlas. Yang disampaikan belum tentu dirinya mengamalkan. Ingin diakui kesolehannya, kebaikannya. Duh ya Allah, ampuni kami ya Allah. Hadirin, mudah-mudahan yang menulis surat ini diberkahi Allah. Kita gunakan sisa umur ini sebaik-baiknya. Allah merahasiakan waktu, merahasiakan tempat, merahasiakan cara kita mati, agar kita selalu berhati-hati menggunakan waktu kita. Jangan pernah menunda kewajiban, hadirin. Yang punya hutang jangan merasa aman. Orang mati dalam keadaan berhutang tanpa kesungguhan untuk membayar akan terhalang
Jangan pernah menyia-nyiakan kebersamaan, karena boleh jadi sesudah ini tidak ada lagi kesempatan bersama kalau ajal memisahkan. Jangan pernah menunda tobat. Jangan sampai kita mati sebelum bertobat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholih. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut, taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Maghfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar. Tuhan yang Maha mendengar, ampuni seluruh dosa kami, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Nah, kami tahu itu dosa. Kuatkan kami menghindari dosa ya Allah. Kuatkan diri kami menjauhi maksiat. Cegahlah kami ya Allah dari perbuatan nista. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha tahu segalanya, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni ketidakpedulian kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami ya Allah. Duhai Allah yang Maha menatap, ampuni orang tua kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengampun, selamatkan orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah ya Allah. Lapangkan kubur, ringankan hisabnya ya Karim. Lindungi ibu bapak kami dari azab kubur. Lindungi dari fitnah jahanam ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Golongkan kami jadi anak yang soleh, solehah. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan durhaka. Ya Rabb,
Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang bisa membawakan mahkota cahaya bagi orang tua. Andai cahaya itu diberikan kepada hafiz Quran, golongkan kami menjadi hafizah agar bisa memakaikan mahkota cahaya bagi ibu bapa kami. Tolong ya Allah, golongkan kami menjadi jalan ibu bapa kami bahagia. Ya Allah, yang Maha mendengar, ampuni dan sayangi guru-guru kami. Yang menjadi jalan darimu, kami mengenal-Mu. Mengenal jalan-Mu ya Allah. Limpahi pahala yang tiada terputus. Ya Allah, berkahi guru-guru kami. Muliakan keluarganya, keturunannya. Lindungi dari kehinaan. Ya Rabb, jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapa kami, bagi guru-guru kami. Ya Allah, balaslah dengan sempurna siapapun yang berbuat baik kepada kami. Yang kami tahu, yang kami tidak tahu, pasti Engkau tahu. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang tahu balas budi. Ya Allah, Wahai yang Maha Baik, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni dan sayangi ya Allah hamba-hamba-Mu yang pernah kami zalimi. Ya Allah, Wahai yang Maha Baik, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Golongkan kami menjadi pemaaf yang tulus. Sayangi ya Allah, ubahlah keburukannya menjadi kebaikan. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami di penjuru bumi manapun yang Kau saksikan teraniaya. Kau pasti mendengar setiap rintihannya. Kau pasti tahu setiap kegetirannya. Lindungi ya Allah dari kaum yang zalim. Kuatkan imannya ya Rabb. Teguhkan keyakinannya. Jauhkan dari bala wal musibah ya Allah. Jadikan setiap yang terluka penggugur dosa. Jadikan setiap yang wafat jadi syuhada. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab ya Rabb. Engkau Maha melihat, Engkau Maha dekat, Engkau Maha mendengar. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat. Engkau yang Maha sabar. Betapapun Engkau saksikan kami mengkhianati-Mu setiap waktu. Engkau tutupi aib kami. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau jamu kami hamba-Mu yang bergelimang dosa ini. Taqabbal minna ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Amin ya Allah. Doalah hadirin, amin, amin. Doalah hadirin. Allah Maha mendengar, tidak ada yang disia-siakan. Allah malu jikalau hambanya menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan.
Amin ya Karim. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami. Kuatkan iman kami ya Allah. Jadikan kami ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, berikan kepada kami nikmatnya salat. Jadikan ahli tahajud ya Allah, ahli sedekah yang ikhlas. Undang ke Baitullah kami ya Allah. Wahai yang maha baik, undang ke Baitullah ya Rabb. Jamu kami semua di Arafah-Mu ya Allah, di Baitullah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min azwajina ya Allah wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan pendamping yang dapat mendekatkan padamu ya Allah bagi yang belum punya jodoh. Berikan pernikahan penuh barokah. Karuniakan rumah tangga sakinah, rumah tangga yang selalu rindu padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga yang terpelihara. Jadikan keluarga kami keluarga yang selalu ingin berkumpul di surga-Mu. Jangan biarkan satupun keluarga kami jadi ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang tidak pernah lupa padamu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah merasa sendiri, karena merasakan ditemani oleh-Mu. Hujamkan di hati ini cinta yang membara ya Allah, cinta padamu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Izinkan suatu saat kami bisa menatapmu ya Rabb, betapapun hina dan busuknya diri-diri kami. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, seluruhnya hanya bersama-Mu, hanya di jalan-Mu. Allahumma rzuqnal istiqomah ya Allah. Istiqomahkan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut nikmat ini ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut ya Allah nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ampuni para pemimpin kami. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman padamu, yang bertauhid, yang benar-benar hidupnya lurus di jalanmu, yang amanah ya Allah, yang dapat membimbing kami semua dekat denganmu. Kami berlindung padamu ya Allah dari para pemimpin yang tidak beriman padamu, yang tidak beribadah padamu, yang tidak baik akhlaknya ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang menjauhkan umatmu darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar
Maha dekat, mengabulkan doa-doa kita. Demikianlah kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar selesai dan sesudah ini izinkan saya ngajar untuk para pelajar SMP ya. Yang lain bisa melanjutkan kegiatan masing-masing. Siaran radio juga sudah cukup ya. Terima kasih hadir.